And you know what? Ketika mata Bara sudah terbuka, Bara melihat tepat di depan dia ada sosok kuntil anak. Bayangannya seperti apa? Kalau Anda pernah lihat film Susana, bro, persis. Dengan mata yang hitam besar gitu, dengan rambut yang mengembang dan juga panjang sampai tungkai kakinya, dan pakai dress putih gitu, sambil gendong bayi, bro. Sambil gendong bayi. Selamat malam buat sobat-sobat Jenggoters, di mana di Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi bagi mereka yang tak kasat mata. Jadi mari kita berbagi cerita. Waktunya berbagi cerita. Oke. Kira-kira malam ini Anda mau cerita apa? Cerita ini saya dapatkan bukan dari email, tapi dari teman sejawat begitulah. Dia menceritakan pada saat dia masih menjadi seorang mahasiswa di salah satu kampus di Yogyakarta. Teman saya ini namanya Bara. Dia itu adalah seorang bisa dibilang itu pendaki gunung adventure sejati. Begitulah kira-kira. Dan juga aktivis di BEM kampusnya lah. Pokoknya tuh anak keren banget begitu. Nah, kebetulan si Bara ini jurusannya kan teknik sipil. Nah, di suatu semester gitu ada program di kampusnya yang dimana program itu adalah program study tour. Di mana ada mata kuliah, itu mata kuliah bendungan, bro, konstruksi bendungan. Itu di mata kuliah itu Bara dan angkatannya yang mengambil kuliah itu diwajibkan mengikuti study tour ke sebuah waduk atau bendungan. Saya nggak nyebutin ini bendungan mana, cuma bendungan ini adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Indonesia juga, Jawa juga. Begitulah kira-kira. Perjalanan dari Jogja ke kota itu memakan waktu berjam-jam. Kebetulan rombongan bisnya itu ada 3. Rombongan bisnya ada 3 kan, otomatis kalau studi tour itu ada panitianya yang isinya tuh mahasiswa-mahasiswa sendiri lah. Menempuh perjalanan selama beberapa jam, akhirnya nyampelah ke lokasi daripada bendungan itu. Nah, rencananya, bro, studi tour itu akan dilangsungkan selama 2 hari 1 malam. Nginep ya. Nyampe di bendungan itu tuh siang, bro. Siang. Nah, begitu nyampe, rombongan mahasiswa ini tuh langsung diajak keliling ke lokasi-lokasi yang ada di bendungan tersebut. Ada banyak lokasi, ya ada PLTA, terus ada bangunan pelimpah atau yang disebut dengan, kalau bendungan itu kan menahan air terus dirilis untuk pertanian begitu kan. Pokoknya diajak berkeliling lah ke tempat-tempat penting yang ada di bendungan tersebut. Intinya keliling-keliling ngecek di mana bendungan ini sudah berfungsi untuk apa saja. Betul. Bermanfaat untuk apa saja. Yes, of course. Tibalah di sore sekitar habis asar. Itu sudah saatnya para mahasiswa dan mahasiswi itu menuju ke tempat yang dinamakan dengan terowongan inspection tunnel. Jadi bro, ini agak teknis, jadi gambarannya buat teman-teman, inspection tunnel adalah sebuah terowongan, bro, yang panjangnya itu sepanjang bendungan tersebut, yang which is hampir 1 kilometer panjangnya. Tepatnya lokasi dari inspection tunnel itu atau terowongan inspeksi itu ada di dasar bendungan.
Di paling bawah. Di paling bawah bendungan. Jadi Di dasar. di Ya. dasar, di dalam bendungan itu dan juga di dasar airnya. Iya. Nah, fungsi dari inspection tunnel itu adalah untuk petugas itu bisa mengontrol, bro, mengontrol daripada keamanan dari bendungan tersebut, Betul. tekanan airnya di bendungan itu berapa, terus kualitas airnya bagaimana. Pokoknya kan nggak mungkin renang tuh orang-orang tuh, makanya Iya. dibikin tunnel begitulah. Iya, Gambarannya, tunnel itu dengan panjang hampir 1 kilometer dan dengan lebar itu 1,5 meter doang, bro. 1,5 meter. 1,5 meter. Iya. Tingginya itu tinggi banget, 3 meter tingginya. Oh iya. Tingginya terowongan 3 meter, lebarnya 1,5, panjangnya hampir 1 kilo, kebayang lah ya. Iya. Dan di terowongan itu nggak gelap, sama sekali nggak gelap karena ada lampunya. Oke. Nah, mahasiswa kan ada jadwal untuk masuk ke situ kan habis asar kan. Nah, di situ didampingi sama petugasnya dari bendungan itu sama panitia yang bertugas. Nah, si Bara ini seperti yang ku jelaskan tadi, dia adalah adventure sejati, ya kan? Oke. Dia adalah pendaki, otomatis untuk melewati terowongan sepanjang itu adalah hal yang sangat mudah bagi Bara. Itu kan selain panjang juga dalam ke bawah kan. Iya, Jadi iya. walaupun itu hampir 1 kilometer, total jalan itu ya 3 kilometer adalah karena harus turun dulu. Terus Iya. setelah akhir kita naik lagi gitu lah kira-kira. Iya. Nah, si Bara itu ditugaskan untuk menjadi sweeper. Oke. Jadi teman-teman yang belum tahu, sweeper itu adalah tugasnya ya. Anda pasti tahu lah kalau Iya. kita jalan di gunung gitu ya. Sweeper itu jalan paling belakang. Fungsinya Iya. untuk memastikan bahwa nggak ada rombongan yang ketinggalan. Iya. Begitu kan, Iya. sweeper. Jadi rombongan lengkap itu kalau sweeper sudah nyampe juga. Nah, itu rombongan baru lengkap Oke. tuh kan gitu. Oke, nah mahasiswa, dosen, terus petugas bendungan itu masuk tuh. Nah, si Bara itu nungguin di ujungnya, maksudnya nggak ikut masuk dulu. Tapi begitu setelah semua masuk ya kan, si Bara itu ngerokok dulu nih karena nungguin 10 menit dulu kan baru dia jalan sendiri. Oke. Ingat fungsinya dia sweeper. Ngerokok lah dia. Nah, oke. Begitu udah 10 menit ngerokok, terus akhirnya dia jalan sendirian. Oke, dan sendirian. Nah, untuk teman-teman semuanya, kalau mau masuk ke inspection tunnel itu, jadi kita itu nggak langsung jalan, bro, tapi kita turun dulu di tangga yang arah tangganya tuh tegak lurus. Jadi Anda tahu tangga yang mutar-mutar gini loh. Sorry, mutar-mutar gini loh. Iya. Mutar ke bawah terus ke bawah ngelingkar Iya. gitu. Twister. Sampai di dasar 50 meter. Di dasar 50 meter, terus kita jalan lagi beberapa meter, terus turun lagi sampai di dasar Nge-twist. 100 meter. Iya. Nah, dasar 100 meter itu baru deh Anda jalan. Iya. Itu sudah di di section yang datarnya begitulah. Yang dasar ya. Dasarnya banget. Nah, dasarnya itu panjangnya kira-kira 500 meteran lah kira-kira. Oke. Begitu nyampe udah 500 meter, itu naik, bro. Ya, naik sampai ujung. Sampai kelar lah pokoknya lah. Twist Naik. lagi. Nggak nge-twist, tapi dia miring yang ujungnya itu. Nggak nge-twist, tapi miring sampai akhir. Oh, Tangganya tuh miring. nanjak otomatis. Nanjak doang, jadi nggak nge-twist gitu. Oke, Karena memang oke. keperluan konstruksinya seperti itu. Nah, Bara itu kan turun, nge-twist tuh. Santai dia turun segala macam karena dia memang udah pernah ke sana. Jadi udah apalah, nggak mungkin kesasar karena memang tunnelnya itu nggak belok-belok, jadi cuma lurus doang kan. Dia turun segala macam. Nah, begitu di dasar 50 meter, bro. Itu belum dasarnya ya, di kedalaman 50 meter itu Bara tuh kayak kayak nggak tahu kenapa pertama kali dia melewati terowongan itu dengan perasaan yang sangat amat merinding. Padahal sekitarnya mah biasa aja. Iya. Kok merinding ya? Apa gua lapar gitu kan, nggak tahu juga kan. Nah, oke. Dia lanjut. Ini kok padahal ini baru kedalaman 50 meter kok saya udah ngerasa capek banget. Padahal itu turun dong, kalau capek naik kan. Ini kan turun kan harusnya nggak terlalu capek dong. Apalagi bagi seorang adventure sejati kok capek gitu kan. Dia heran begitu. Heran, jantungnya tuh tiba-tiba berdebar kayak emang lagi capek banget. Wah, dia jatuh cinta mungkin. Wah, sama siapa kan, tidak ada Oh, iya, siapa-siapa dong. siapa-siapa. Kalau ada cem-cemannya si Bara kan sudah ada di ujung dong. Oh, iya. Ya kan? Nah,
turun. Kejadiannya itu tepat pada saat Bara itu berada di kedalaman 100 meter yang which is itu adalah dasar. Pas datarnya, yang section datarnya itu, jalan dia. Tiba-tiba bro, tanpa disangka, tanpa dinyana, dari arah depan, ya kan, dari arah depan, Bara itu kayak ngedenger suara anak kecil lagi bermain, lari-larian. Heran dong, karena apa? Kok bisa ada anak kecil main di bendungan, di terowongan, di tunnel itu. Padahal tunnel itu kan tidak semua orang bisa punya akses masuk kan. Betul. Apalagi anak-anak gitu kan. Iya. Siapa diliatin dari depan kan. Suaranya itu bro, anak kecil berlari-larian itu. Kebetulan suaranya itu ngedeket, suaranya ya ngedeket ke arah Bara. Oh iya. Ngedeket. Terus Bara begitu jalan kan berhenti tuh, dengar suara itu berhenti, diliatin depan. Nah pas begitu di depan bro, kayak nggak ada siapa-siapa gitu kan. Tapi suaranya makin ngedeket. Oh iya. Ditungguin sama Bara kan, suaranya makin ngedeket, dan makin ngedeket pun tetap nggak ada siapa-siapa bro. Sampai akhirnya Bara nggak sadar kalau suara itu ada di samping Bara dan sekarang suaranya ada di belakang Bara. Jadi suaranya ngelewatin Bara. Oh iya. Tapi Bara nggak ngelihat siapa-siapa. Iya. Jadi kebayang ya? Iya. Anda di sini, suaranya dari depan nih, tapi gak ada siapa-siapa. Lewatin tetap ada suaranya bro. Terus gak sadar suaranya udah ada di belakang Anda. Oh iya. Ditengok sama Bara ke belakang, gak ada siapa-siapa juga. Siapa-siapa. Nah, merinding kan si Bara kan? Merinding si Bara. Terus lanjut dia jalan lagi. Dia jalan. Nah, suara itu bro, suara anak kecil yang tadi udah di belakang, balik lagi. Ngejar dari belakang. Nah, dari arah belakang Bara itu ngejar lagi tuh. Iya. Terus kan Bara kan asli gak bener ini. Langsung Bara itu agak lari ya. Bara gak berani lari kenceng karena apa? Kalau lari kenceng kan tadi jantungnya Bara udah berdebar ya. Otomatis akan memakan stamina yang sangat banyak sekali. Oh iya. Mengurangi stamina. Jalan cepat mungkin. Jalan cepat, exactly. Jalan cepat. Okay. Jalan cepat. Nah, begitu jalan Bara semakin cepat, entah kenapa Bara mendengar suara. Suara itu datang dari jam tangan Bara. Yang dimana ketika dilihat, semakin Bara mempercepat jalannya, jam itu berdetak juga semakin cepat. Iya dong. Iya. Iya dong. Jangan semakin cepat. Nah. Waduh, kok udah jam segini? Yang which is bro, kalau kita berjalan dari pangkal tunnel ke ujung tunnel, itu mau makan waktu ya kira-kira kalau kita jalan terus ya, setengah jam bro. Ya itu udah paling lama ya. Setengah jam. Ini kok kayak udah 45 menit aja, padahal itu baru setengah jalan. Oh iya. Udah 45 menit ya kan. Dan semakin cepat Bara melangkah itu semakin cepat juga jam tangannya itu berdetak. Nah terus bro, lama kelamaan kan Bara itu nyampe di ujung yang datar. Okay. Ujung yang datar ya, belum ujung tunnel ya. Yeah. Ujung yang datar. Nah begitu Bara nyampe di ujung yang datar, beberapa meter lagi tuh ujung yang nanjak. Oke. Ujung yang nanjak. Nah itu gini bro, Bara tuh kayak udah capek banget, terus Bara istirahat bentar lah. Bodoh amat kalau ada suara anak kecil lagi, toh juga wujudnya nggak ada, ya kan? Oke. Karena yang penting stamina nih, ya kan? Iya. Stamina. Udah capek banget dia. Capek banget terus. Nah nggak lama kemudian dari arah depan, dari tangga yang nanjak itu ada bola jatuh bro. Duh. Tek nurunin tangga gitu kayak bola dipantulin. Ya tek dipantulin gitu, mantul ke arah Bara. Terus bolanya itu berhenti menyentuh kaki Bara. Tek bola aja gitu. Iya. Bola. Masa beneran ada anak kecil sih gitu kan? Terus bolanya itu mau diambil sama Bara. Bara agak sedikit nunduk terus ngambil bola itu. Iya. Begitu Bara mau aja nyentuh bola itu, tiba-tiba pundak Bara kerasa dipegang orang.
Bara kaget dong. Yoi. Larilah dia, udah bodo amat lah, lari. Bodo amat lari, tadi. terus naik. Si Bara naik nih. Iya. Si Bara naik. Pasti refleks dia harus segera keluar nih. Segera keluar gitu. Apalagi ini udah 45 menit loh. Iya. 45 menit lebih lah. Iya. Nah, begitu si Bara naik, Anda kebayang lah. Bara itu masih penasaran apa sih yang ada di belakangnya, apa jangan-jangan temen dia. Oke. Ya kan? Begitu Bara itu udah agak naik gitu bro ya, agak naik. Itu Bara itu nengok ke belakang. Yang dimana kalau nengok ke belakang, kalau kita berada posisinya di atas, pasti yang terlihat cuman bagian bawah doang dong. Yang sisi datarnya itu ya bisa kebayang ya. Iya. Nah, di tempat Bara berhenti mau ngambil bola tadi, itu bolanya tuh diambil bro. Ada yang ngambil bolanya. Iya. Ada bentuk tangan gitu ngambil bolanya. Cuma ini kan juga kelihatan badannya doang, tapi nggak kelihatan kepalanya kan. Yang ngambil itu adalah sosok, kayaknya sih sosok cewek ya. Pakai daster putih polos. Ceweknya tuh agak gendut gitu. Dan membelakangi Bara, dia sambil ngambil bola ya, membelakangi Bara. Dan rambutnya itu panjangnya setara badannya si cewek itu. Sampai pangkal kaki dong. Betul, pangkal kaki. Bolanya diambil, terus si wanita itu berjalan menuju ke tengah tunnel yang which is menjauhi Bara. Oke. Bara merinding dong, ini menuju apa? Arah sebaliknya tadi. Arah sebaliknya kan. Ini siapa? Terus Bara naik bodo amat, lari nggak peduli ya kan. Begitu sudah sampai di ujung tunnel, keluarlah dia dari tunnel. Di depan, ketika dia keluar dari tunnel, itu udah ada beberapa temennya. Terus temennya bilang gini, nah ini dia nih, Bara nih. Bangsat lu, kemana dicariin sama orang-orang tuh gini kan. Dan emang bener bro, tadi ingat aku cerita bahwa itu masuk ke tunnel itu asar, keluar-keluar maghrib, langit senja. Yang which is itu nyambung ketika detak jamnya makin cepat. Oh iya, kan? Iya. Yang idealnya kalau kita masuk ke tunnel terus keluar dari tunnel itu setengah jam, ini 3 jam ya kali ya? Ya kalau misalnya bisa mungkin setengah 4 jam 4 lebih lah kalau misalnya jalan males-malesan. Harusnya. Masih terang lah ya. Ini hampir jam 6 bro. Karena udah emang senja gitu. Lu dicariin orang-orang ini segala macam, sampai mau dipanggilin tim SAR. Anjay. Nah begitu si Bara keluar dari tunnel terus ketemu teman-temannya, Bara tuh kayak badannya tuh lemes banget, kayak nggak bisa digerakin gitu loh. Udah capek. Lemes ya? Fisiknya tuh udah lemah banget ya kan. Terus akhirnya gini deh, toh juga kunjungan hari ini tuh sudah selesai gitu kan. Kita kan waktunya istirahat, ya udah kita semuanya panitia gotong Bara ke penginapan. Ada bungalownya bro. Jadi di bendungan itu ada bungalownya. Jadi teman-teman yang pernah berkunjung ke sebuah bendungan yang ada bungalownya, nah itu. Karena satu-satunya yang ada bungalownya itu bro. Jadi ada bungalow, Anda tahu bungalow, jadi kayak rumah villa gitu. Dan villanya tuh ada beberapa kamar. Jadi tempatnya tuh ada beberapa bungalow gitu. Jadi satu bungalow itu kayak bisa menampung 8 orang gitu loh bro. Satu bungalownya. Sedangkan di sana ada beberapa bungalow lah yang bisa menampung semua rombongan itu. Nah Bara kan panitia, otomatis dia satu bungalow sama panitia juga dong. Ya kan. Wes Bara tidur, ya kan. Terus ada teman-teman panitia tuh. Terus akhirnya ditanya-tanyain sama teman-teman panitia, lo tadi kemana aja dan sebagainya. Diceritainlah kejadian itu, bahwa ternyata Bara itu berada di dalam tunnel ternyata udah 3 jam lebih. Yang padahal Bara tuh ngerasanya ya cuman 45 menit 1 jam gitu loh. Iya. Terus Bara juga cerita bahwa ada suara anak kecil, terus ada bola yang menggelinding ke kakinya, terus ada yang ngambil bolanya sosok ibu-ibu itu pakai dress putih. Terus akhirnya wah ini emang nggak bener nih bro gitu kan. Oke, terus habis itu yaudah deh, mendingan lo Bar istirahat aja di sini. Kita semua panitia harus ngeramatin buat besok, kan besok ada kegiatan lagi kan. Wes Bara nggak usah ikut rapat dulu deh, nggak usah ikut briefing dulu deh. Oke. Nah briefing lah si orang-orang itu di teras bungalownya. Panitia-panitia itu briefing kan. Otomatis Bara sendirian dong di kamar dong. Bara tidur. Nah habis Bara tidur nih bro, beberapa jam setelah Bara tidur, Bara tuh kebangun. Mau kencing lah dia. Kencing dia ke kamar mandi.
Terus habis itu dia balik lagi, dia mau tidur. Ya namanya orang kan nggak langsung tidur ya, tapi merem-merem formalitas dulu lah. Tidur ayam lah. Nah begitu. Nah pas Bara tidur ayam gitu, Bara ngedenger dari samping kasurnya, kan isinya 2 orang tuh. Dari samping kasurnya itu kayak ngedenger suara bayi nangis. Tepat di sampingnya itu. Bayi nangis. Sebenarnya kayak takut dong. Yoi. Karena tadi kan di tunnel kan ada suara anak kecil. Iya. Ini suara bayi nangis kan makin nyeremin lagi kan. Yoi. Terus habis itu gak lama kemudian Bara tuh ngerasa di samping kasurnya itu yang which is di belakangnya ya. Kan dia membelakangi samping kasurnya itu kan. Iya. Itu kayak ada orang yang ngambil sesuatu dari samping dia. Oh iya. Ya kan. Terus tangisan bayinya tuh mulai nggak ada, dari mulai nangis keras pelan terus sampai Senyap. Bara baru berani mastiin siapa yang ada di belakang dia atau apa yang terjadi di belakang dia, karena kan suaranya udah nggak ada tuh. Dia harapannya tuh begitu nengok ke belakang nggak ada apa-apa kan gitu kan. Ekspektasinya gitu kan. Pelan-pelan Bara itu membalikkan badannya. Memberikan badannya pelan-pelan, tapi matanya belum berani melek. Begitu sudah badannya sudah terbalik, dia mulai perlahan-lahan membuka matanya. And you know what? Ketika mata Bara sudah terbuka, Bara melihat tepat di depan dia ada sosok kuntil anak. Bayangannya seperti apa? Kalau Anda pernah lihat film Susana bro, persis. Dengan mata yang hitam besar gitu, dengan rambut yang mengembang dan juga panjang sampai tungkai kakinya, dan pakai dress putih gitu, sambil gendong bayi bro, sambil gendong bayi. Dan nggak cuman sambil gendong bayi ya, kan si Bara ngeliat sosok itu kan. Nah sosok itu tuh nggak cuman sambil gendong bayi bro, tapi sambil mondar mandir, kanan kiri, kanan kiri, dan mata si kuntilanak itu nyorotnya tetap ke arah Bara. Jadi mondar mandir sambil tetap ngeliat Bara gitu loh. Seketika itu Bara teriak dan kedengeran sama teman-teman yang ada di teras depan yang rapat itu. Terus ya akhirnya teman-teman panitia tidak meneruskan rapatnya dan kembali tidur, dan besok dilanjutkan kegiatan lagi gitu kan. Terus pulang, ya itulah yang terjadi di Bara pada saat dia study tour ke salah satu bendungan terbesar se-Asia Tenggara yang ada di Pulau Jawa ini. Oke. Serem bro. Serem. Biasanya kalau ada yang digangguin oleh sosok kuntilanak, biasanya tuh kayak ngelanggar apa gitu ya. Atau cewek lagi mens, kan Bara laki-laki nggak mungkin mens, terus Bara juga nggak melanggar apa-apa. Tapi ternyata ada satu hal bro yang membekas di pikiran saya ketika mendengar cerita dari teman saya ini. Anda tahu bahwasannya air itu sumber tinggalnya atau apa markasnya dari makhluk-makhluk gaib. Di laut ada Ratu Pantai Selatan. Di sungai ada yang namanya Onggoinggi. Nah bendungan kan sungai-sungai juga kan. That's the point. Iya benar. Ceritanya udah kelar nih tapi serem banget. Serem. Terima kasih Bara. Ceritanya serem banget sih Bara nih. Wah. Mungkin buat teman-teman selain Bara atau siapapun, boleh banget kalau mau berbagi ceritanya, tinggal kirim aja ke hello@akarkreatifcorp.asia. Kirim aja ceritanya bro, nanti kita ceritain. Biar semua jenggoter bisa dengar cerita kalian. So, sampai ketemu lagi di Jenggotan.